Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita aturkan semata hanya untuk Allah Azza wa Jal yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya majelis kita kali ini mengkaji hadis-hadis yang ada di kitab Bulughul Maram oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kelanjutan dari Kitabul Hajj, kitab membahas masalah haji. Mana bahasa, mana istilah sudah kita sampaikan. Mana bahasa, haji adalah berkunjung. Mana istilah, mengunjungi rumah kuno, rumah antik, klasik. Rumah pertama dibangun untuk disebut nama Allah, namanya Baitullah, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dikunjungi dengan ritual tertentu. Itu makna haji secara istilah. Yang kedudukan haji di dalam Islam salah satu dari rukun Islam, rukun pelengkap, bukan rukun pokok. Kalau rukun pokoknya apa? Ikrar 2 kalimat syahadat lalu menegakkan sholat, itu sewaktu-waktu. Kalau rukun penyempurnanya 3, yaitu zakat, puasa, dan haji. Bentuk manasik haji tidak lepas dari peristiwa keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Entah itu bentuknya sa'i Safa Marwa, penyembelihan binatang di Idul Adha, itu identik dengan Nabi Ibrahim. Dan memang Nabi Ibrahim yang mengumumkan pertama kali untuk haji. Sebagaimana ada pada surah Al-Hajj yang ke-27, wa adzin finnas bil hajj, umumkan kepada manusia untuk haji. Lalu kewajiban kaum muslimin haji buat yang mampu, liman istata ilai sabila, untuk orang yang mampu menempuh perjalanannya, termasuk juga pembekalannya, termasuk juga bekal selama haji dan bekal untuk keluarga di rumah yang ditinggalkannya. Dan juga cara manasiknya itu juga masuk pada wilayah mampu, artinya harus tahu. Kalau perempuan ditambah 1, apa? Harus ada mahram.
Dan itu diupayakan haji itu segera, ketika sudah mampu jangan ditunda-tunda. Untuk kita sekarang di Indonesia kayaknya mau segera sulit. Napa sebabnya? Pinten tahu? 30 atau selawe atau 20 atau berapa? Bila punya 0,5 miliar daftar berangkat, sekira punya silahkan. Nanti Allah akan memberikan ganti. Bila belum punya, nabung saja dulu, sehingga tidak ada keterlibatan dengan bank nanti riba. Diputar modal riba, berarti tidak boleh. Bagaimana bila kesusul kangen, ya umroh Ramadan? Karena nilainya umroh Ramadan seperti haji bersama Nabi. Sambil doa, sambil nabung, dini nganti mati juga belum mampu, sudah itu di luar dari kemampuan, karena Allah mewajibkan untuk yang mampu saja. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua di kitab Hajj, atau yang ke 685 atau nomor lain bisa menyesuaikan, hadisnya sahih. Hadis yang pertama, haji yang mabrur, tidak ada balasan yang pantas yang layak kecuali surga. Tapi tentunya harus ditopang di atas akidah yang benar, cara yang benar. Karena orang yang haji yang masih terlilit dengan kesyirikan banyak. Dan syarat diterimanya amal untuk haji dan yang lain-lain adalah dua. Satu, ikhlas, semata mengharapkan wajah Allah, rahmat Allah, enggak cari tendensi kepentingan dunia, dan dilakukan oleh muslim ahli tauhid. Lalu yang ketiga, mengikuti sunnah. Itu bila telah ia kerjakan benar semuanya, tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Sekarang kita masuk ke hadis yang kedua, atau 685 sahih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibu Aisyah semoga Allah meridainya, beliau cerita, qultu, saya tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala nisa, apakah kepada perempuan jihadun juga ada kewajiban jihad, terjun ke medan perang, memikul senjata, memerangi orang musyrik sehingga nanti membunuh atau dibunuh? Kalau jawabnya na'am, iya, ada, alaihina, ada kewajiban kepada perempuan jihadun untuk terjun ke medan jihad. Cuma kita lafih di situ bukan dalam bentuk peperangan, tapi namanya juga jihad, nilainya jihad, tapi bentuknya bukan perang membunuh atau dibunuh. Apa itu bentuknya? Al-hajju wal umratu, haji dan umroh. Rawi Ahmad wa Ibnu Majah wa lafdzullahu wa isnadu sahih wasluhu, dan aslinya fi sahih, pada hadis yang sahih. Pelajaran dari hadis ini sebelum kita membaca faedahnya. Satu, hadis ini termasuk hadis ahad, karena Bu Aisyah yang tanya, Nabi yang jawab. Berarti pesan Nabi didengar oleh seseorang. Kecuali nanti ada hadis yang lain yang semakna, banyak jalur, nanti beda. Yang kedua, pelajaran ilmu bisa dicari dengan bertanya. Buktinya Bu Aisyah bertanya. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bila tidak tahu tanyalah. Berarti kita supaya agresif, semangat mengejar. Makanya tanda orang akhirnya jadi ahli ilmu itu bila lahu lisanun saul, punya lisan yang semangat tanya, sehingga mendorongnya dia akan belajar, cari, ketemu orang,
sampaikan pertanyaan. Yang ketiga, ketika bertanya jangan sembarangan, tapi supaya betul-betul kepada ahli ilmu, karena menyebutkan ahla dzikri, ahli dzikir, ahli ilmu. Siapa yang disebut ahli dzikir pertama kali oleh ayat fasalu ahla dzikri? Nabi tentunya. Lalu pengembangan berikutnya kepada siapa yang mereka punya kepiawaian, punya kepiawaian. Kenapa kita butuh tandaskan begitu? Karena di akhir zaman kondisinya ada dukhon, asap. Apa itu bentuknya? Islam menyebar cuma remang-remang, yaitu adanya du'atun ila abwabi jahannam, para dai yang mengajak ke pintu jahanam, adanya ruwaibidah, bukan ahli ilmu tetapi bergaya, sehingga sesat dan menyesatkan. Adapun kenapa? Ya bisa jadi karena di situ banyak kepentingan dunianya. Akhirnya diterjuni untuk cari dunia, bisa jadi. Makanya kita harus lihat bagaimana profil orang yang ilmunya layak dipakai. Dikenal siapa gurunya, siapa muridnya pertama. Siapa guru nih, siapa muridnya. Sehingga bila gurunya ahli ilmu, muridnya ahli ilmu dikenal, nah berarti dia termasuk tandanya ahli ilmu. Karena orang dulu ketika ada sesuatu yang menyampaikan, ditanya siapa guru nih. Sampai Imam Bukhari itu gurunya sampai ribuan, ewan. Sehingga ilmu itu musafahah, diambil dari mulut ke mulut, sehingga bisa membaca, bisa diterangkan, bisa tanya jawab, sehingga maknanya gamblang. Nah begitu. Dan bisa dikoreksi bila ada kesalahan dan tidak salah pemahaman, karena berhadapan langsung. Lalu tanda berikutnya adalah manhajnya jelas, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih sebagaimana pemahaman praktek para sahabat. Di balik itu dia pun juga sebagai orang yang bisa menjadi pelopor, karena ketulusan, konsekuensi, istiqomah itu memberikan pengaruh. Karena Nabi SAW itu mimpi diberi 2 gelas, yang satu khamr, yang satu susu. Dia pilih yang susu. Lalu dikomentari, andaikan yang kamu pilih khamr, umatmu durhaka. Walaupun meminum khamrnya tidak ketahuan, karena kejiwaan itu punya pengaruh, keikhlasan punya pengaruh. Sehingga tidak berteori semata, tapi tulus. Nah itu penting. Kemudian pelajaran berikutnya, jihad itu bentuknya banyak. Makanya butuh diketahui makna bahasa dan makna istilah dari kata jihad. Apa makna bahasa jihad? Lelah, tandang nganti kesel, tenaga, pikiran, harta, kesel. Dan siapapun yang berkarya dan lelah itu namanya sudah jihad, makna bahasa. Makna istilah jihad adalah mengerahkan segenap potensi sampai lelah untuk meninggikan Islam. Mengerahkan potensi sampai lelah untuk meninggikan Islam. Kemudian macam-macam jihad, ada jihad besar, ada jihad qital. Ada jihad besar, ada jihad qital.
jihad besar siapapun berkesempatan, karena mengerahkan potensi nganti kesel untuk Islam. Apa bentuknya? Yang Allah perintahkan, wala tutil kafirin wajahidum bi jihadan kabiro. Jangan kamu taati wong kafir dan jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Apa bentuknya? Ini makiyah. Di Mekah belum ada qital, belum ada perang, tapi sudah ada perintah jihad. Yang kaum muslimin diperintahkan semuanya, dan semuanya berkesempatan. Apa bentuknya? Satu, cari ilmu. Ini siapapun, laki perempuan, tua muda, merdeka atau budak. Kesel mboten golek ilmu? Loh, kesel. Tanda ahli ilmu itu buku panduannya itu dihafalkan. Termasuk Qur'annya, sunnahnya dihafalkan. Kesel nggak ngapalnya Qur'an, ngapalnya sunnah? Loh, kesel. Yang kedua, dikuasai bahasanya bersama syarahnya di depan ahli ilmu yang mumpuni. Yang ketiga, tidak boleh berpindah kepada yang luas apabila yang pokok belum dimiliki. Yang keempat, tidak boleh berpindah kepada pembahasan lain gara-gara jemu. Yang kelima, bisa mengambil faidah yang itu dijadikan kaidah. Lalu yang keenam, punya semangat sukses dan meningkat. Angel mboten? Apa enem mengke? Oh, kadang ngapal ini nama ngurung dhewe apa lagi. Itu berat, itu termasuk jihad. Makanya butuh fokus. Termasuk tenaga muda, generasi muda, maksimalisasi dengan masuk di pesantren itu cara. Walaupun tidak semua yang bisa masuk di pesantren nanti menjadi ahli ilmu. Karena antara ahli ilmu sama ahli ibadah itu beda. Walaupun punya kesamaan. 1, 2 punya kesamaan, 3 ada perbedaan. Apa kesamaannya? 1, 2, ilmu dan amal. Perbedaannya dakwah dan tidak dakwah. Nah, yang untuk dakwah ini harus menguasai materi. Itu ternyata sudah kesel itu. Dan ini siapapun punya kesempatan jihad yang besar ini. Mengamalkannya juga berat, mendakwahkannya juga berat. Istiqomah berat, memaafkan orang kafir yang mengganggu berat. Dan lihat kondisi kaum muslimin Islam di generasi pertama, berat betul. Konangan beragama Islam hancur. Banyak yang menyembunyikan keislamannya. Ketika ketahuan, banyak disiksa, mati. Atau cacat, atau derita berat. Itu masuk wilayah jihad yang besar. Ini semuanya punya kesempatan, dan ini yang sedang kita jalani. Yang kedua, jihad qital. Ini baru terbukti ketika jihad besar sudah ada, lalu diusir, lalu hijrah, lalu dapat tempat hijrah. Ada pendukung yang kuat, kemudian dibantai, lalu membeda diri. Nah, itu kronologinya seperti itu. Yang jihad qital ini nggak semua orang punya kesempatan. Lalu luas jangkauannya jihad ilmu sama jihad qital tasih jembar sing pundi? Masih luas jihad ilmu, karena sekali bicara yang mendengarkan banyak. Minimal 1, bisa 2, bisa 10, bisa 100, apalagi di-share lewat media puluhan ribu bahkan jutaan. Itu sekali ngomong, sekali waktu. Tapi kalau jihad qital, nggak semuanya punya kesempatan terjun di medan perang, belum tentu bisa membunuh, bahkan bisa jadi dia malah dibunuh. Kalau kita masih luas jihad ilmu. Yang kita punya kesempatan jihad ilmu ini,
Lalu ada yang ketiga, jihad tetapi tidak usah dalam bentuk perang, tapi nilai pahalanya seperti perang. Nopo? Untuk perempuan. Namanya jihad tapi tidak ada bentuk perangnya, tapi nilai pahalanya koyok wong sing terjun ke medan perang. Siapa pelakunya? Perempuan. Apa bentuknya? Haji yang mabrur. Makanya ada kasus seorang suami jadi tentara lengkap dengan kendaraan seorang militer. Di musim haji, Nabi SAW itu berangkat haji, istrinya mengatakan, bahasa gampangnya, Mas, aku kajekno, bahwa aku rantai kendaraan, lakui, ini kan modal jihad, ya enggak apa-apa, gak wani aku. Akhirnya istri mendesak, akhirnya tanya pada Nabi SAW, Nabi SAW, ada salam dari istriku. Lalu istriku minta kepada saya untuk dihajikan bersamamu. Saya jawab, saya nggak punya. Dikatakan, lah itu kendaraannya. Saya katakan akan modal seorang militer. Ya sudah, naik kui. Apa jawab Nabi SAW? Hajikan istrimu di atas kendaraan modal jihadmu. Kalau begitu, perempuan yang pengen haji, lalu negara bisa memfasilitasi, maka kendaraan militer bisa untuk ngangkut jamaah haji buat perempuan. Kendaraan militer termasuk itu juga bisa mendapatkan pendanaan dari zakat, itu bisa untuk memfasilitasi perempuan untuk haji. Karena tentara butuh kendaraan, perempuan ketika haji itu nilainya jihad. Seperti laki-laki terjun ke medan perang, kalau gitu kendaraannya sama-sama boleh, dan itu perbuatan Nabi SAW. Ya wis kono budal, kajekno istrimu dengan kendaraan fasilitas militermu itu, senada dengan itu maknanya. Itulah jihadnya perempuan, nilainya perang, tapi tidak usah memiliki senjata. Bentuknya apa? Haji dan umroh. Maka supaya para ibu itu kerja keras. Gimana? Ya banyak punya keterampilan, pengoperasian dana seminimal mungkin, dan banyak nabung. Dini-dini panggah randuwe, ya sudah. Sementing sudah punya niat kuat bekerja keras, dan itu hanya untuk yang mampu. Bila ternyata belum mampu, pahala haji diberikan walaupun belum mengerjakan. Kenapa? Di luar dari kemampuan. Dan banyak kesempatan mendapatkan nilai pahala haji. Nopo? Datang ke majelis ilmu di masjid seperti kali ini, masing-masing juga dapat fadilah nopo? Pahalanya seperti pahala haji. Dan itu sering kita punya kesempatan datang ke majelis ilmu. Sekarang kita masuk kepada faidah yang tertulis di kitab dari hadis 685. Al-hajju wal umratu yaqumani maqamal jihadi fi haqqin nisa. Haji dan umroh keduanya punya kedudukan seperti terjun ke medan perang untuk kalangan perempuan. Berarti hajinya perempuan itu punya, bisa dibilang punya nilai double gitu. Hajinya perempuan punya nilai double. Pertama fadilah haji, yang kedua fadilah terjun ke medan perang. Laki-laki haji ya haji. Lek pengen dapat pahala perang ya kono budalo. Lek perempuan enggak, satu kerja sudah dua fadilah. Enak kan? Enak, beruntunglah jadi perempuan. Satu pemberangkatan punya nilai double. Hajimu ya dapat nilai haji, hajimu dapat nilai terjun ke medan perang. Double untuk perempuan. Double untuk perempuan.
Wa adamu wujubil qital al-nisa, dan tidak diwajibkan perempuan terjun ke medan perang untuk memikul senjata walaupun ikut mahram terjun ke medan perang boleh. Bolehkah perempuan ketika salah satu anggota keluarga laki-lakinya perang kemudian katut, aku nderek kemana? Ke medan perang. Bolehkah? Laki-lakinya sanggup, perempuannya sanggup, boleh. Tetapi dia tidak dianggap tentara mendapatkan fasilitas tentara. Tidak dianggap tentara dan tidak mendapatkan fasilitas tentara. Cuma boleh ikut. Tapi dia tidak dianggap tentara dan tidak mendapatkan fasilitas tentara. Siapa contohnya? Bu Aisyah kan pernah ikut kan? Ummu Sulaim sering. Para perempuan apa kegiatannya? Ngobati luka-luka, menyediakan air, atau kebutuhan sosial yang lain. Senada dengan itu, dan mereka dilengkapi dengan senjata bila ada orang merusak dari belakang. Kemudian apabila terjadi kemenangan, terjadi pembagian ghanimah, perempuan nggak dapat ghanimah. Sifatnya dijipukne sak pantesi. Mana perempuannya ikut saya didumi ki, tapi sak pantesi. Bukan resmi pembagian ghanimah. Niku namung sifatnya napa? Diciprati ngoten niku. Kecipratan. Karena memang tidak diwajibkan, tidak diharuskan. Melu sire dewi. Melu sire dewi. Lalu bacaan kedua, wujubul umroh, wajibnya untuk berumroh. Artinya umroh paketnya haji hukumnya wajib. Umroh paket haji hukumnya wajib. Tapi kalau umroh bukan paket haji hukumnya sunnah. Kapan umroh paket haji? Ya ketika musim haji. Hajinya tamattu, berangkat dari mikot, tempat pemberangkatan, mengatakan labbaika Allahumma bi umrotin. Sepanjang jalan talbiyah. Sampai di Mekah tawaf 7 kali, sholat di makam Ibrahim, sa'i Safa Marwa, tahallul. Nah itu umroh. Namanya tawaf kudum. Itu wajib. Setelah itu santai, nanti tanggal 8 mulai, nah itu hajinya. Sampai tanggal 13. Tasrek habis. Lalu wajib lagi untuk perempuan tawaf untuk yang haji, tawaf ifadah. Itu selesai tanggal 10, acarane melempar jumroh akobah, menyembelih binatang, kemudian cukur, nah itu tawaf ifadah. Tawaf 7 kali putaran, sholat di makam Ibrahim, sa'i Safa Marwa. Itu juga hukumnya wajib. Dan nanti tawaf wada, ketika sudah tanggal 13 selesai, lalu pulang, tawaf 7 kali putaran, sholat di makam Ibrahim, sa'i Safa Marwa, itu pamitan. Itu juga hukumnya wajib. Untuk orang yang ada halangan, tawaf ifadah belum bisa, waktu ini habis. Nanti antara tawaf ifadah dan tawaf wada bisa diniati bareng. Sekali pekerjaan tapi niatnya double, ini buat yang mendapatkan halangan. Atau waktunya tawaf wada tetapi haid atau nifas dan sudah tawaf ifadah, itu sah. Itu tadi tentang hukum umroh. Bila dikatakan dengan haji, hukumnya apa? Wajib. Tetapi umroh bila tidak dikatakan dengan haji, hukumnya sunnah. Termasuk sekarang berangkat umroh, bisakah? Bisa. Tawaf berangkat dari mikot,
Biasanya dari Madinah diberangkatkan, mikotnya di Dzul Khulaifah. Madinah ke selatan 10 kilo itu tempat setat. Mandi pakai baju ihram, mengatakan labbaika Allahumma bi umratin. Sepanjang jalan talbiyah sampai di Mekah, tawaf 7 kali putaran, sholat di Maqam Ibrahim, lalu sa'i Safa Marwah, cukur. Nah, itu umroh. Dan satu pemberangkatan umroh itu sekali. Satu pemberangkatan umroh itu sekali. Tidak boleh satu pemberangkatan umroh berulang. Di masyarakat ditawarkan umroh berulang. Hari kemarin sudah umroh, sekarang keluar dari tanah haram, dari Tan'im, berangkat untuk umroh hari kedua, berangkat umroh hari ketiga. Tidak boleh. Satu program pemberangkatan umroh itu hanya sekali. Kalau umroh 2 kali ya pulang dulu. Kapan-kapan budal neh itu boleh. Kalau pulang dulu, kapan-kapan budal neh boleh. Tapi kalau satu periode, satu pemberangkatan itu umroh diulang itu tidak ada. Kalau Bu Aisyah pernah, itu kan kekhususan untuk Bu Aisyah saja. Karena dia sedang haid dianggap belum sah, maka Nabi menenangkan jiwanya. Nabi khusus. Karena sahabat tidak melakukan yang lain-lainnya. Berikutnya 686 hadisnya dha'fun dhaif. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ata an-nabiyya Arabiyun, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arab Badui. Orang Arab pedalaman yang kerjanya dengan alam, mungkin pertanian, mungkin penggembala, nggak banyak kesentuh dengan ilmu, sibuk dengan dunia. Sikap mereka sesuai dengan alamnya. Kalau mereka penggembala onta, rata-rata wongnya atos, keras-keras. Kalau penggembala kambing seringnya itu lembut. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Ada yang masuk Islam hijrah, ada yang masuk Islam tidak hijrah. Kalau tidak hijrah namanya tetap orang Arabi. Wakulah dia itu matur, ya Rasulullah SAW, akhbirni an umroh, kabar kepadaku tentang hukum umroh. Awajibatun iya, wajibkah umroh itu? Wakulah Allah, tidak. Wan tak tamiro lakik, bila kamu umroh lebih baik buat kamu. Rawi Ahmad wa Tirmidzi wa rajih waqfuhu, yang kuat hadis ini mauquf. Kita lihat catatan kakinya 886. Adamu wujubul umroh illa annal hadisa dhaifun fala taqumi bil hujjatu. Tidak wajibnya umroh, hanya saja hadis ini dhaif, tidak boleh berhujjah dengannya. Akhirnya kita kembali, napa hukum umroh? Untuk kepentingan apa? Kepentingan paket haji wajib. Kepentingan umroh sak wayah-wayah sunnah. Nah, begitu status hukumnya. Berikutnya 687. Karena ada penguat hadis yang lain, akhirnya bisa dipakai, dianggap sahih maknanya. Warasi bin Adi min wajhin akhar dhaif an Jabir radhiyallahu anhu marfu al haji wal umratu faridatan, haji dan umroh itu wajib. Akhirnya kita kembali, haji umroh itu wajib bila kasusnya untuk kepentingan haji dan haji yang wajib. Bila umroh kepentingannya bukan untuk haji, umroh sak wayah-wayah hukumnya sunnah. Berikutnya 688, ini juga hadisnya dhaif. An Anas radhiyallahu anhu qala, ditanyakan, ya Rasulullah, mas sabil, apa yang dimaksud dengan jalan? Yaitu liman istata ila sabila, orang yang mampu menempuh perjalanannya. Orang dikatakan mampu haji bila mampu menempuh perjalanan. Yang dimaksud perjalanan itu apa? Qol jawabnya azad warrohilah, bekal dan kendaraan. Rawi Daruqutni wa Shahau al-Hakim warajih irsaluhu mursal. Mursal itu tabi'in
mestinya dari gurunya namanya sahabat tapi langsung dari Nabi. Tapi ini kok asal ketemu Nabi mboten? Enggak, karena dia itu sebagai muridnya sahabat. Kok dari Nabi? Nah, ini namanya mursal. Dan itu enggak termasuk hadis sahih. Enggak termasuk hadis sahih. Apa keterangannya? Atiyazat nafqatul musafir, bekalnya musafir, rakhilah yaitu markab kendaraan. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis, istiratu zat war rakhilah liwujibil hajj wa wa tafsiru qauli ta'ala man istata ila sabila. Disyaratkannya punya bekal dan kendaraan untuk wajibnya haji, dan ini merupakan tafsiran dari firman Allah Ta'ala man istata ila sabila, orang yang mampu menempuh perjalanannya. Kalau dihubungkan dengan hadisnya dhaif, dihubungkan dengan ayat, maknanya sahih. Berarti hadis 688 itu maknanya bisa dibenarkan. Kenapa? Dapat penguat dari ayat, maknanya sepadan dengan ayat. Kalau gitu kesimpulannya tanda mampu napa mawon? Satu, punya bekal keberangkatannya, kepulangannya selama di sana dan keluarga yang ditinggalkan. Ini harus ada bekalnya dulu. Jangan sampai ditinggal keluarganya keluar. Yang kedua, ada kendaraan. Yang ketiga, aman. Yang keempat, tahu manasik, prakteknya itu seperti apa ilmunya. Yang kelima, untuk perempuan harus ada mahram. Ada 5 dikatakan wajib. Kita ulang, mau ditulis boleh, tanda-tanda dikatakan mampu. 1, punya sangu berangkat selama di sana, pulang dan keluarganya. 2, ada kendaraan. Haji melaku kuat mboten? Ada juga sing tuku X-Max nggih budal haji. Ya suwi nggih. Nanti kapal laut ya panggah numpak kapal laut. Nanti masuk dari satu negara ke negara terus berkendaraan. Itu kan niku mengke banin tak piro ngoten niku. Bensinnya habis berapa? Itu lama itu. Itu harus ada kendaraannya. Nah, sekarang dimudahkan pesawat ke pesawat paling 9 jam sampai. Itu harus ada kendaraannya. Lalu yang ketiga, tadi yang pertama sangu, kedua kendaraan, ketiga aman. Bapak pernah dikuasai Syiah, dibantai, Hajar Aswad digondol, sumurnya ditutup, sumur Zam-Zam, pernah. Ini enggak aman, enggak bisa dikerjakan. Kemudian yang keempat harus ada ilmunya supaya enggak bid'ah. Lalu yang kelima, khusus buat perempuan harus ada mahram. Itu tanda-tanda mampu. Itu tanda-tanda mampu. Akhrajahu at-Tirmidzi min hadis Ibni Umar wa fi isnadi dhafun, tetapi maknanya sepadan dengan hadis yang sudah kita bacakan tadi. Berikutnya 689. Hadisnya sahih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyah rokban, menjumpai rombongan birauha, di sebuah tempat namanya Rauha. Apa itu Rauha? Bi'run ala tariq as-sahil, sebuah tempat di sana ada sumur di jalan pesisir baina Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah, antara Mekah Madinah. Tabu'utu ane Madinah, meninggalkan Madinah berjarak salasah wa sab'ina kilometer, meninggalkan Madinah
ditempuh perjalanan 73 nanti sampai di sumur itu Atirokban jamu rokib. Jadi dari Madinah ke selatan 73 di situ namanya ada tempat namanya Rauha. Berarti Nabi SAW itu di tempat itu ketemu rombongan. Wakola Nabi nanya, manil kaum, siapa kaum ini? Ini bimbingan kepada kita untuk ta'aruf. Napa ta'aruf? Nek paran cetok uang neng-nengan apa butuh kenalan? Wonten paran cetok tiang neng-nengan pun apa butuh kenalan? Terus pun dipantasi. Fitrah manusia kenalan. Itu tuntunan Nabi. Kenalan. Siapa kaum? Nah begitu. Ngapunten panjenengan saking pundi kan begitu. Dan itu sudah jadi fitrah. Itu dituntunkan Nabi. Kalau gitu menjadi sunnah. Ketemu orang tanya, ngapunten saking pundi, badhe tindak pundi. Qalu mereka menjawab muslimun, kami kaum muslimin. Waqul mereka balik tanya, man anta, kalau engkau siapa? Saling tanya. Waqala maka menjawab beliau SAW, Rasulullah saya utusan Allah. Farafat ilaihi imratun maka mengangkat ditunjukkan kepada Nabi seorang perempuan yang diangkat sobian anak. Akhirnya tanya. Waqalat gini pertanyaannya, alihadza hajun apakah anak ini yang saya ajak haji kali ini dia punya nilai haji? Kalau gak ada bocah, kalau ajak haji, adakah dia dinilai melaksanakan ibadah haji? Qala jawabnya na'am, iya. Walaki ajrun untuk kamu dapat pahala, rawahu Muslim. Tapi bila sudah balik dia harus haji lagi. Karena dia dapat pahala haji tapi belum waktunya diwajibkan. Bila sudah tiba waktunya diwajibkan dan mampu harus. Maknanya begitu. Sekarang kita lihat pensarahannya, fawaidnya apa saja dari hadis ini. Sihhatu haji shaghir was shaghirah wala yujzi'u an hajjatil Islam. Sah anak-anak yang laki maupun perempuan untuk diajak haji. Cuma itu belum mewakili kewajiban haji sebagai muslim. Kenapa? Karena dia belum balik. Soalnya balik harus haji lagi. Sanian subutul ajri liman tawalla hajjas sobi. Dipastikan ada pahala buat orang yang mengurus hajinya bayi. Berarti ngaji konjak bocah, maka dia dapat pahala hajinya dan dapat pahala tambah. Kenapa? Open bocah. Dapat pahala tambah. Kenapa? Repotnya tambah. Yang ketiga, jawazul ibadati minas sighar wa isabatihim 'alaiha, bolehnya beribadah di kala kecil dan pengokohan untuk dilatih ibadah. Li'ana fiha tadriban lahum 'alal ibadah, karena ini merupakan pelatihan untuk melaksanakan ibadah. Contohnya bocah cilik poso, haruskah? Tidak. Berpahalakah? Iya. Perlukah? Perlu. Untuk apa? Pelatihan. Anak-anak sudah dipasangi jilbab, bolehkah? Boleh. Berpahalakah? Iya. Haruskah? Tidak. Untuk apa? Pelatihan. Termasuk gede nesuk ben cadaran, kecilik dicadari boleh. Kapan? Ya lesi som laku, nggak risih, nggak dicepoti. Tapi lek bayi tas lahir dicadari ya dari waktu nih, ngoten. Ya ketika sudah bisa untuk dilatih, ketika sudah bisa untuk apa? Dilatih, karena fungsinya sebagai tadrib, pelatihan itu fungsinya. Istighbabut ta'aruf wa ta'aluf bain muslimin, disuka untuk saling kenal dan akrab.
bahwa min maqasidil haji, antara maksud dari haji begitu. Tiang sing haji dugine kang pundi? Dari segala penjuru. Kenalkah? Tidak. Kalau kita pakai hikmahnya, kenalan kepada sesama kaum muslimin, kayak muktamar internasional. Ini untuk memperkokoh ukhuwah. Untuk memperkokoh ukhuwah. Ya nanti ya sudu ba'dum ta'du. Apalagi sudah didukung dengan sosial media, handphone, kenalan, tukar nomor HP, sehingga saling pemberitahuan. Di sini kami dapat musibah. Loh, koncoku kono goro kono sekarang berduyun-duyun ngirim nopo? Bantuan. Itu ada termasuk hikmahnya seperti itu, boleh. Kami di Sumatera Barat, kami di Sumatera Utara, kami di Aceh sedang mengalami banjir besar. Koncoku haji dhisik padha ngirimi bantuan. Itu boleh. Itu termasuk hikmah. Makanya ketika haji ketemu banyak orang dari aneka ragam, sekira kenal bahasanya, bisa ngobrol, saling kenal, ngobrol lah, kenalan lah. Kenapa? Itu diperbuat Nabi. Ketemu, siapa kaum? Kami kaum muslimin. Mereka balik tanya, siapa engkau? Saya adalah utusan Allah. Ini menunjukkan boleh saling kenal dan upaya menjinakkan hati. Ini termasuk diantara maslahat orang melaksanakan haji. Yang kelima, fadlu suhbati ahli ilmi la siyama fi safal hajj liyastafida minhum al muslimun. Keutamaan ketika berteman dengan ahli ilmu. Tiang butuh konco mboten? Iya. Dengan siapa kita memilih teman? Jawab, pilihlah yang punya ilmu. Lebih-lebih ketika safar. Untuk apa? Untuk saling bisa memberikan manfaat. Makanya jangan sembarang memilih teman. Jangan sembarangan memilih teman. Nah, pilihlah teman yang baik. Berikutnya 690, katanya juga sahih. Yang di depan tadi akhrajahu Muslim. Wanahu, dan darinya juga dari sebelumnya Ibnu Abbas. Karena ada Al-Fadlu Ibnu Abbas, Fadl ini saudara kandungnya Ibnu Abbas. Antara Fadl dan Ibnu Abbas bapaknya sama, yaitu Abbas. Fadl Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas. Nggak disebut nama Abdullah karena nama Abdullah itu banyak. Untuk membedakan Abdullah yang mana, itu biasanya langsung ke orang tuanya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Dengan begitu nanti namanya sama-sama Abdullah, nggak banyak bicara tapi langsung paham, oh Abdullah Sikai, begitu yang dimaksud. Radhiyallahu anhuma, dia ratifa Rasulullah, boncengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kendaraan dinaiki double, bolehkah? Lek kuat boleh, enggak kuat tidak boleh. Double berapa? Sesuai dengan daya angkutnya. Faja'at imra'atun minal Khos'am, dikala itu ada perempuan datang dari Khos'am. Fajalah berbuat si Al-Fadlu yanduru ilaiha, memandang kepada perempuan, watan duru ilaihi, dan perempuan juga memandang kepadanya. Ini ujian ketika haji yang harus ekstra dijaga. Napa? Ketemu banyak orang, enggak laki-laki saja tapi juga perempuan. Sementara orang haji perempuannya tidak pakai tutup wajah dan juga enggak pakai sarung tangan. Kenapa? Enggak boleh. Terbuka. Kalau ketemu orang kerudungnya ditutupkan, bila sudah lepaskan lagi. Ada juga karena tidak bercadar, ketemu orang juga enggak ditutup. Dan ini ada di depan Nabi. Enggak bercadar memang enggak boleh, ternyata wajahnya enggak ditutup.
Akhirnya Fadl memandang si perempuan juga memandang Fadl. Setan membisikkan apa? Oh, Mbak No ayu. Apalagi, oh, Mbak No ganteng. Sing ganteng seneng sing ayu juga seneng sing ganteng. Seneng mboten? Pokoknya mesem seneng ngoten lagi. Fitrah. Makanya ada perintah menundukkan pandangan. Kenapa? Fitnah datang dari situ. Fitnah datang dari situ. Dan itu termasuk anak panah iblis yang beracun. Apa? Mata. Karena nyawang terkesima ketika sholat terngiang-ngiang. Kusuk mboten? Wah, angel terngiang-ngiang, wajah ganteng, wajah ayu. Itu ujiannya berat ketika haji. Makanya menundukkan pandangan itu ekstra. Apa sikap Nabi SAW? Wajahlah berbuat Nabi SAW yasrifu memalingkan wajah Fadl, wajahnya Fadl ila syikil akhir kepada asda arah yang lain. Jika nenek burine nyawang nggih di tersebut sirai diarahkan ke tempat yang lain, dipalingkan benjon nyawang. Balik neh, toleh nih, balik neh, toleh nih, katanya. Ya gitulah ujiannya berat. Fakola dia menanya, ya Rasulullah SAW, inna faridatullah ala ibadi fil haji. Sesungguhnya yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya berkaitan masalah haji, adrokat api saykhon kabiron, kewajiban haji itu menimpa kepada bapakku sementara sekarang sudah tua renta. Layas butuh ala rohilah, gak mampu lagi untuk berkendara. Afa huju anhu, bolehkah saya menhajikan bapak? Jawab Nabi SAW, na'am, iya. Wadzalika fi hajjil wada, pertanyaan di haji wada, haji pamitan 10 Hijriah. Muttafaq alaih walafdu lil Bukhari, lafaz milik Imam Bukhari. Apa pelajarannya? Jawazul haji amman la yastati'u as-subut ala rohilah idza kana mahu udhrun la yurja zawaluhu. Jawazul haji, boleh menghajikan amman la yastati'u as-subut, untuk orang yang sudah enggak mampu ala rohilah, naik kendaraan. Idza kana ma'hu udhrun, apabila yang punya kewajiban memang udhur, hilang kemampuan, yang la yurja zawaluhu, yang enggak bisa diharapkan untuk bisa sembuh. Kaum muslimin wajib haji, ada orang sudah punya profil, ya mungkin dananya punya, ilmunya punya, aman punya, mungkin kemahraman ada, cuma naik kendaraan wis gak kuat. Ini boleh untuk dihajikan. Boleh untuk dihajikan. Makanya bila menghajikan orang kepada mereka yang sudah berpotensi cuma terhalang, itu bisa dihajikan. Kepada mereka yang belum berpotensi haji, tidak perlu, tapi bila dihajikan juga boleh. Dengan syarat yang menghajikan sudah haji. Yang kedua, satu mewakili satu. Satu mewakili satu. A ngajekne B, ya B tok, enggak boleh A ngajekne orang lain C, D, E, F, G, enggak bisa. Ada di masyarakat wong sitok ngajekne wong 50. Nanti pulang gawe jeneng 50 kalau dikalungi sorban wis kaji kabeh ngoten iki. Cukup haji bayar 2 juta. Sing ngajakne malah entuk duit 100 juta, turah ngoten iki. Wah, ini tadi bisnis kalau begitu. Tidak boleh. Karena kisahnya satu itu satu, tidak boleh untuk dikiaskan. Kisahnya satu itu satu, tidak boleh untuk dikiaskan.
Idza tabara'atun bil hajj an ghairihi yalzamu al wafa' bih. Apabila orang itu mau menolong untuk melaksanakan haji pada orang lain, maka supaya dia kerjakan dengan sempurna. Wa ilam yajib al hajj alal mutabari, walaupun kepada orang yang bertabaruk itu tidak diwajibkan, kepada orang yang ingin menolong enggak diwajibkan, tapi apabila mau boleh. Yang ketiga, jawazu niyabatil mar'ah anir rajul wa bil aksi fi atil hajj, boleh perempuan mengganti laki-laki atau laki-laki mengganti perempuan. Perempuan sudah haji, kesempatan yang lain haji lagi untuk bapaknya, kesempatan lain haji lagi untuk pamannya, boleh perempuan menghajikan laki-laki dan sebaliknya. Yang keempat, ibtiatul insan an mawakil fitnah, supaya manusia menjauhi tempat-tempat yang berpotensi adanya fitnah. Termasuk haji ini fitnah terlalu banyak, supaya ekstra ngati-ngati. Laki perempuan tumplek-blek jadi satu. Apa neh wayah tawaf ulang-ulangan mboten? Wah, pol. Jangankan musim haji, hari-hari seperti ini pernah sepi enggak lingkaran Ka'bah? Enggak pernah sepi. Apalagi Ramadan, wes sesek, melakukan gremet, kanan kiri depan belakang sudah manusia, rakar-karan jumlah, itu banyak fitnah. Dan kayak begitu ditanggulangi sulit. Ketika azan qomat full putaran halaman Ka'bah, sinten jentrekan itu yang sholat. Wes laki perempuan jentrek dadi siji. Saking seseke, ada seorang laki-laki ketika sujud itu nek njero roke perempuan. Wis piye lho pancen yang ngono kuwi lho ya. Wis piye nah wis ngono kuwi. Saking seseke. Nah ngono ki diatur ya angel lho nggih. Nah polisine tentarane wae ya panggah repot piye ngoten niku lho. Wis panggah repot wae. Mungkin sing luwih aman ya naik lantai 2, lantai 3, tapi ya adohe tenanan ya. Tapi bila mampu ya enggak mengapa, itu relatif lengang. Nah, di bawah itu relatif sesak. Makanya tempat-tempat fitnah itu dijauhi, maka itu ekstra ngati-ngati, banyak fitnah. Fitnah mata, sentuhan kulit itu besar. Sing repot, sentuhan kulit membatalkan wudhu. Sementara wayat tawaf ya mesti singgolan, walaupun tidak disengaja. Terus pundi? Lekas budal nyenggol batal wudhu, lekas budal nyenggol batal wudhu. Nanti yang tahu kan kudu punya wudhu. Nggih wudhu ping pira? Gak mari-mari. Biasanya tiang ngoten malah pindah madhab ngoten lagi. Malah pindah napa? Madhab. Aku nek ngomah madhabku Syafi'i tapi wayat tawaf madhabku Maliki lah ngoten lagi. Malah pindah napa? Pindah madhab. Nah, malah lucu yang sing ngoten niku. Malah lucu. Wal imtinau anin nadri ilal ajnabiyah, dan supaya mengendalikan diri memandang kepada orang asing. Yang jelas itu di sana fitnahnya sangat besar. Memang begitu saking akeh wong. Itu tidak disengaja. Semoga saja dosa diangkat, tetapi fitnah tetap besar. Walaupun dosanya diangkat, kenapa? Enggak sengaja, bukan kemauan. Kecuali orang yang memanfaatkan kesempatan. Mroh Ramadan apa? Keh sing golani lah ngoten. Niku benten malih menawi niatipun ngoten. Jawazu simai kalamil ajnabiyah idza lam yakhsha al fitnatu, idza lam yakhsha al fitnata. Bolehnya mendengar ucapan perempuan asing apabila memang tidak khawatir fitnah. Guru ditanya muridnya perempuan, ya jelas boleh. Tapi ya jaga diri, jangan terbawa suara. Dan perempuan yang ketika ngomong ya jangan dibikin malah suaranya kemenyek ngoten nggih. Wala takhdhuna bil qaul, jangan mengindah-indahkan suara.
Kenapa? Fitnah. Fitnah. Wonten cerita nggih, tapi cerita ning pun dieloki. Wonten tiyang kenalan pakai handphone, nomor nyasar, lalu ngobrol pakai tulisan, menarik. Saking menarik, gak terima tulisan, malah suara, wih, tambah puyeng. Lah suaranya woyong ini berarti wongnya wayu kaya apa ngoten iki. Gak kuat ngobrol, membayangkan ayune pol, akhirnya semayanan pengen ketemu di tempat tertentu, jam tertentu. Ternyata digoleki panggah gak enek-enek. Karena yang dibayangkan jana ayune kaya apa begitu loh ya. Enek uang sing rupane malah ngeremne mripat. Napa ngeremne mripat? Nyawa ngerapatek mentolo. Cetok uang ngeremne mripat. Tapi penasaran sikan waktu ditunggu kok enggak keluar juga enggak ketemu, di miss call kring ditoleh. Wonge kuwi langsung ngibrit pergi. Jadi suara itu bisa menimbulkan fitnah. Makanya ngati-ngati. Makanya itu ngati-ngati. Yang jelas di musim haji itu ujiannya sangat banyak sekali. Pandangan mata, kulit, dan macam-macam itu banyak. Belum lagi nanti gontok-gontokan, tukaran, rebutan gen, serno-reno. Itu dibutuhkan ekstra sabar. Demikian beberapa hadis di bulan Muharram masalah haji. Insyaallah kelanjutannya bisa kita baca menyusul. Semoga apa yang telah kita baca tadi Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan disilahkan. Yeah. Satu program perjalanan satu ya untuk satu. Kalau hendak mewakili di kesempatan yang lain. Kalau hendak mewakili di kesempatan yang lain. Lalu bagaimana apabila ada orang itu uzur? Nandange enggak iso, terus golek wong liya. Ya, boleh saja golek wong liya yang sudah melaksanakan. Tetapi dia satu mewakili satu. Kalau mewakili haji total, ya nanti di musim yang lain. Kalau mengerjakan sebagian amalannya yang enggak bisa, si A karek melempar jumroh tenagane entek. Sebenarnya itu tidak bisa 3 hari, 2 hari cukup, maka sudah sah, tidak usah dicarikan wakil. Tapi apabila masih 1 hari, minimal 2 hari, yang ini sudah nggak ada kemampuan, bolehkah dicarikan sing badali? Maka hukumnya itu boleh untuk kasus seperti itu. Karena nggak mungkin haji hanya badali, lempar jumroh hanya sekali, namanya haji kan total. Yang itu kan cuma badali satu amalan tertentu, tinggal melempar jumroh sehari umpamanya. Itu bisa dicarikan orang lain yang sudah selesai, maka dia nanti bisa badali. Allah alam. Iya. Silakan titip badal. Terus sampai keketan sampai ratusan tiang. Ya enggak boleh. Tadi bisnis juga mungkin lagi, nggak boleh. Mewakili itu boleh, biro jasa mewakili boleh, tapi satu-satu. Yang mewakili satu, yang diwakili satu. Nggak boleh satu mewakili 50, nggak boleh. Satu ya satu. Wong gini tambah kata, buatan tasik tambah lah, bisnis masalahnya. Masa ngono ki tinggi bisnis lho, terus pundi to? Di hari kiamat itu malah semakin parah.
tidak datang sebuah masa kecuali sudah lebih jelek. Kalau dulu pernah ada, semakin lama semakin besar. Tambah kata bukan sebatas ada, semakin banyak. Apalagi nggak boleh itu, satu ya satu, mewakili dua nggak boleh, pone sakit pone 100. Wong sitok lek sing diwakili 100 bayar 1 juta, wes badine ra karuan. Wis ngurusi biro wis turah-turah, enek tambahan itu jan bonusnya ra karuan itu nanti. Tak boleh itu. Demikian kita sampaikan, ulam bisawab, alhamdulillah alamin. Bila benar semata rahmat dari Allah, bila salah memang fikih itu banyak berpotensi orang ada kesalahannya, sehingga butuh untuk dibenarkan, diingatkan, diberikan masukan, karena itu memang banyak terjadi khilaf. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.